Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu mengenai kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank syariah. Sebelum itu, di sini ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Reza Febrianti, Muhammad Mukorobin, Ranada Agustina, Zagiatul Mufidah, Dela Sari, Fasya Alicia, dan Alivia Nova. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Alivia Nova. Kepada Alivia dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. OJK adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya, yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, namun OJK namun miliknya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Mungkin sekian pengertian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alivia. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tugas dan wewenang OJK sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2011 yang akan disampaikan oleh Reza Febrianti. Kepada Reza dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tugas OJK, di mana tugas OJK ini ada di dalam tugas OJK dan wewenang ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Ada beberapa, yaitu yang pertama perihal menemukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib diperoleh oleh bank syariah. Yang kedua, itu ada ketentuan ada ketentuan memeriksa dan mengambil keputusan. Oke, yang kedua itu memeriksa dan mengambil data dokumen dari setiap tempat atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank. Terus yang kedua itu memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Next slide. Oke, yang keempat itu tugasnya adalah menugasi kantor akuntan publik dan atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan, menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke lembaga penjamin simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Yang kelima itu mencabut izin usaha bank syariah tidak diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha bank syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu melakukan tindakan dalam rangka tindak pidana lanjut pengawasan. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu otoritas pengawas lembaga keuangan atau bank di negara lain yang disampaikan oleh Mukorobin. Kepada Mukorobin dipersilakan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otoritas pengawas lembaga keuangan atau bank di negara lain. Pembentukan OJK di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi.
pada tahun 1997 dan mengikuti tren bank sentral di beberapa negara antara lain Inggris, Jerman, Jepang yang menginginkan agar bank sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah. Ironisnya, beberapa negara termasuk Inggris sendiri dengan Financial Service Authority FSA-nya telah gagal sehingga bank sentral kembali diberikan akses kepada lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. RPA adalah bagian dari Bank of England, mempunyai wewenang yang luas. Selain mengawasi bank, juga perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Tujuan pembentukan model regulasi ini untuk menjudgment resiko kunci yang ada pada perusahaan itu sehingga kondisi yang tidak diinginkan dapat diketahui sejak dini. Bahkan seandainya menemui kegagalan dapat segera diselesaikan. Tujuan dibentuknya OJK di Indonesia yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mukarobin. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu wewenang OJK yang akan disampaikan oleh Zakiatul. Kepada Zakiatul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang wewenang OJK untuk melaksanakan tugas dan peraturan dalam menjalankan peran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK memiliki hak dan ketentuan, yaitu yang pertama mengetahui dan mengawasi mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk berdirinya bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, serta mencabut izin usaha bank dan kegiatan usaha baik antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Dan yang kedua ada mengatur dan mengawasi mengenai kesehatan bank yang meliputi kualitas aset, rehabilitasi, resiko, kecukupan modal minimum, batas maksimum, memberikan kredit, resiko pinjaman terhadap simpanan, dan pencabangan bank. Yang ketiga ada mengatur dan mengawasi mengenai aspek ketidakhatian bank, yaitu meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan mencegah pembiayaan otoritas dan kejahatan bank, dan pemeriksaan bank. Baiklah, saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zakiatul. Lanjut yang materi selanjutnya yaitu fungsi dan wewenang Bank Indonesia yang semakin sempit yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini kan fungsi pengaturan dan pengawasan bank itu termasuk juga bank syariah dan unit bank syariah itu berada dalam otoritas Bank Indonesia. Dari sisi pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut, Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, serta pengawasan dan juga pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dimaksud.
lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga lainnya. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama sebagai pengatur dan pengawas bank syariah, yang kedua pengembangan pasar keuangan syariah, yang ketiga kebijakan moneter dan likuiditas, dan yang terakhir sistem pembayaran syariah. Nah, yang pertama itu, meskipun Bank Indonesia masih memiliki tanggung jawab dalam mengatur bank syariah, wewenangnya itu mungkin telah berkurang seiring dengan peningkatan peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan termasuk bank syariah. Yang kedua, meskipun Bank Indonesia masih terlibat dalam mengembangkan pasar keuangan syariah, namun peran lembaga lain seperti OJK dan DSN atau Dewan Syariah Nasional juga turut berperan dalam mengatur dan memajukan ekonomi. Yang ketiga, Bank Indonesia masih bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan moneter, namun dalam konteks ekonomi syariah, peran dan dalam mengatur likuiditas bank syariah bisa menjadi lebih terbatas karena keterbatasan instrumen moneter syariah yang tersedia. Sekian dari saya akhiri dan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu protokol kebijakan yang akan disampaikan oleh Fasya Alicia. Kepada Fasya dipersilahkan. Maaf moderator, Fasyanya hilang sinyal. Habis kuota saya Fasya nih. Kobe yang baca. Kepada Siti Jumaria mungkin bisa menyampaikan materi Fasya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan mewakili Fasya untuk menjelaskan dari protokol kebijakan. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penetapan kerangka kerja Yang pertama itu penetapan kerangka kerja sama. Yang kedua pembentukan forum koordinasi, dan yang ketiga itu penetapan tugas dan tanggung jawab. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Jumaria. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang akan disampaikan oleh Ranada Agustina. Kepada Ranada dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kapan di situ? Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan Bank Indonesia dimasukkan untuk menjamin keberhasilan memelihara stabilitas nilai rupiah dalam menyelenggarakan pemeliharaan terhadap stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum di bidang perekonomian. Bank Indonesia juga bertugas mengatur dan mengawasi bank, yakni dengan menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan tetap melaksanakan koordinasi dengan Bank Indonesia sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hubungan kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, yakni ada 6. Yang pertama,
Satu, kebijakan pemenuhan modal minimum bank. Yang kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan data valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. Yang keempat, produk perbankan. Yang keempat, produk perbankan, transaksi derivatif, P-type, ya, kegiatan usaha bank lainnya. Yang kelima, penentuan institusi bank yang masuk kategori important bank. Dan yang terakhir adalah data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ranada. Lanjut untuk materi yang terakhir yaitu kedudukan PBI yang mengatur bank syariah dan unit usaha syariah setelah berdirinya OJK yang akan disampaikan oleh Dela Sari. Kepada Dela dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kedudukan PBI. PBI digunakan sebagai instrumen hukum oleh BI di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap bank syariah dan unit usaha syariah. Terkait dengan penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengawasan, BI menyusun PBI yaitu untuk A. Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan unit usaha syariah. B. Menentukan persyaratan dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik atau pihak lain atas nama Bank Indonesia. C. Menentukan persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha bank syariah. Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu sebelum beralihnya fungsi tugas wewenang pengaturan dan pengawasan dan pasca beralihnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dela. Sekian dari kelompok 7, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.